melaksanakan tugas yang saya berikan. Jangan ragu-ragu, tidak pandang bulu. Saya dipilih, saya dilantik oleh rakyat Indonesia, saya akan mati untuk rakyat Indonesia. Kabar gembira datang dari Istana. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bakal bagikan uang puluhan triliun rupiah hasil sitaan korupsi kepada rakyat kecil. Dan hal ini dikonfirmasi langsung oleh Menteri Keuangan Purbaya saat rapat dengan anggota DPR RI di Senayan, Selasa, 30 Desember 2025. Berdasarkan keterangan Pak Purbaya, Kejaksaan Agung Republik Indonesia telah menyerahkan hasil sitaan korupsi yang jumlahnya fantastis ke Presiden Prabowo Subianto. Kita bicara soal puluhan triliun rupiah yang selama ini mengendap dari para koruptor yang merugikan negara. Dan sekarang, uang itu akan dibagikan untuk rakyat, ujarnya. Kejaksaan Agung telah bekerja keras bertahun-tahun untuk menyelamatkan uang rakyat yang dikorupsi oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab. Dan sekarang hasilnya ada di tangan pemimpin kita, imbuhnya. Pak Prabowo, dengan visi keadilan sosialnya, berkomitmen untuk tidak menyimpan uang ini di kas negara yang entah kemana larinya. Beliau akan membagikannya langsung kepada rakyat kecil yang selama ini hidup pas-pasan, yang kerja keras tapi hasilnya selalu terasa kurang, yang bangun pagi buta demi sesuap nasi. Menurut spekulasi yang beredar, program pembagian ini akan dilakukan secara bertahap dan terorganisir. Setiap kepala keluarga yang terdaftar sebagai penerima bantuan sosial, para buruh yang upahnya pas untuk makan sehari, semuanya akan kebagian. Di lain sisi, Prabowo menegaskan, ini bukan sekadar bantuan, ini adalah keadilan. Uang yang dicuri dari kita dikembalikan kepada kita. Tidak ada lagi cerita uang rakyat masuk kantong pribadi. Tidak ada lagi uang pembangunan yang menguap begitu saja. Prabowo bilang tegas, uang rakyat harus kembali ke rakyat. Pemerintahan Prabowo ingin menunjukkan bahwa janji bukan sekadar manis di telinga, tapi akan diwujudkan dengan nyata. Berdasarkan informasi yang kami himpun dari berbagai sumber, pemerintah akan mulai membuka pendaftaran penerima bantuan uang sitaan korupsi ini pada awal Januari 2025. Mekanismenya katanya akan sangat sederhana dan tidak berbelit-belit seperti birokrasi yang sering kita alami. Prabowo menegaskan, jangan sampai rakyat susah dapat haknya sendiri. Jadi, sistemnya akan dibuat semudah mungkin, bahkan untuk yang gaptek sekalipun. Pendaftaran akan dilakukan melalui 2 jalur, online lewat aplikasi khusus yang akan diluncurkan pemerintah dan offline melalui kantor desa, kelurahan atau kecamatan terdekat. Jadi, yang nggak punya smartphone atau internet jangan khawatir. Kalian tetap bisa daftar dengan datang langsung ke kantor pemerintahan terdekat. Syarat-syaratnya pun katanya sangat sederhana. Cukup KTP asli, kartu keluarga, dan surat keterangan tidak mampu dari RT/RW atau kelurahan. Yang lebih menggembirakan lagi, pemerintah akan memprioritaskan keluarga prasejahtera, keluarga dengan tanggungan anak sekolah banyak, para lansia yang tidak punya jaminan pensiun, penyandang disabilitas, dan janda atau duda kepala keluarga yang berjuang sendirian menafkahi anak-anaknya. Uang yang tadinya dipakai koruptor untuk beli mobil mewah, rumah megah, atau foya-foya ke luar negeri, sekarang akan masuk ke rekening ibu-ibu yang setiap hari mikirin uang sekolah anaknya. Selain itu, pemerintah juga berjanji akan ada pengawasan ketat untuk memastikan tidak ada kecurangan atau kebocoran. Tim khusus dari KPK, Kejaksaan Agung, dan Kementerian Sosial akan berkolaborasi memantau distribusi dana ini. Sementara itu, berdasarkan estimasi dan spekulasi dari berbagai ahli ekonomi dan pengamat hukum, total dana hasil sitaan korupsi yang akan dibagikan oleh pemerintahan Prabowo mencapai 50 triliun rupiah. Uang sebesar itu sebenarnya bisa membangun beberapa jalan tol, rumah sakit atau sekolah. Tapi kali ini Prabowo memutuskan untuk memberikannya langsung kepada rakyat kecil. Kenapa? Karena menurut beliau, rakyatlah yang paling tahu apa yang mereka butuhkan. Dan yang paling mengharukan, dana ini berasal dari koruptor yang selama ini hidup mewah dari keringat rakyat. Para pejabat curang yang seharusnya jadi pelayan rakyat, tapi malah ngemplang uang negara. Kini uang itu kembali ke pemiliknya yang sah, rakyat Indonesia.
Prabowo berulang kali menyampaikan dalam berbagai kesempatan bahwa Indonesia harus kembali ke filosofi gotong royong dan keadilan sosial. Tidak boleh ada yang lapar di negeri yang kaya raya ini. Tidak boleh ada yang tidak mampu sekolah di negeri yang seharusnya mencerdaskan bangsa. Tidak boleh ada yang mati karena tidak sanggup berobat di negeri yang seharusnya melindungi rakyatnya, kata Prabowo dengan penuh semangat. Sementara itu, berdasarkan informasi yang beredar, pemerintah sudah mengantongi daftar panjang nama-nama pejabat dan pengusaha nakal yang akan menjadi target operasi selanjutnya. Mereka yang selama ini merasa kebal hukum karena punya koneksi atau kekuasaan, sekarang harus bersiap-siap masuk bui. Dan yang lebih membanggakan, hasil sitaan dari operasi-operasi selanjutnya juga akan dikembalikan kepada rakyat. Jadi ini bukan program satu kali selesai, ini adalah sistem berkelanjutan. Setiap kali ada koruptor yang ditangkap, setiap kali ada aset yang disita, hasilnya akan kembali kepada rakyat. Dan yang paling penting, rakyat kecil seperti kita akhirnya merasakan bahwa negara ini memang untuk kita. Bukan untuk segelintir elit yang rakus, bukan untuk pejabat yang korup yang selama ini menyengsarakan rakyat. Dan kami sudah merangkum kasus korupsi besar yang terungkap di era pemerintahan Prabowo Gibran. Pertama, kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina periode 2018 sampai 2023. Dalam kasus ini, Kejaksaan Agung menetapkan sejumlah tersangka, salah satunya pengusaha keturunan imigran Arab Muhammad Riza Khalid. Dalam penyidikan, Kejagung menemukan fakta bahwa adanya pemufakatan jahat dalam kegiatan pengadaan impor minyak mentah oleh PT Kilang Pertamina Internasional dan produk kilang oleh PT Pertamina Patraniaga dengan para tersangka dari pihak swasta sehingga menyebabkan kerugian keuangan negara. Kejagung mengatakan, tindakan para tersangka menyebabkan kerugian keuangan negara hingga 285 triliun. Kedua, kasus korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek pada 2019 sampai 2022. Kejaksaan Agung menetapkan 4 tersangka, di antaranya mantan-mantan Mendikbudristek, Nadiem Makarim. Dari hasil penyelidikan, Kejagung menaksir kerugian keuangan negara mencapai 1,98 triliun rupiah. Selanjutnya, kasus dugaan korupsi kuota haji 2024 yang terjadi pada masa Menteri Agama Yakut Cholil Koumas. KPK mencegah 3 orang bepergian ke luar negeri terkait penyidikan kasus dugaan korupsi ini. Ketiga orang yang dicegah itu yakni mantan Menag, Yakut Cholil Koumas alias Gus Yakut, mantan staf Susmenag, Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex, dan bos travel Maktur, Fuad Hasan Masyhur. Meski demikian, hingga saat ini KPK belum menetapkan tersangka dalam kasus kuota haji tersebut. Nah, Sobat Sumar TV, sekarang waktunya kalian bersuara. Kalian setuju nggak dengan langkah tegas Prabowo ini? Kalian punya usulan apa lagi untuk pemberantasan korupsi? Tulis semua di kolom komentar. Oke.